Halo rekan mahasiswa semua, salam sehat selalu ya, dan pastinya tetap terus bersemangat mengikuti perkuliahan online ya. Kita masih lanjut dengan perkuliahan gambar teknik ya, terkait pada kesempatan kali ini adalah pertemuan ke-7 tentang garis as, kolom, dan dinding ya. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar tentang membuat denah ya, atau kurang lebihnya denah tampak bangunan, kemudian lanjut potongan ya. Nah, ada beberapa garis yang sangat penting Anda perhatikan dalam membuat denah tersebut, yaitu garis as, garis kolom, dan garis dinding ya. Kita masuk ke materi. Dan sebelum kita masuk lebih dalam tentang as, kolom, dan dinding ya, kita sepakati dulu atau kita membuat kesepemahaman ya terkait pengertian garis gambar dan jenisnya. Anda pasti tidak asing dengan garis ya. Itu dari awal kita kuliah, sekolah bahkan ya, sampai dengan kuliah sekarang ini, bahwa garis itu ya, kalau kita iseng-iseng menorehkan goresan ya, atau membuat titik lah, katakan titik itu berkumpul ya, menerus dan tidak terhingga jumlahnya dan memanjang. Nah, dari kumpulan titik itu akhirnya menjadi sebuah garis ya. Garis merupakan elemen penting dalam sebuah gambar kerja perencanaan suatu bangunan. Dan garis itu adalah kumpulan titik yang tidak terhingga jumlahnya, memanjang ke dua arah, ataupun bentuk geometri yang dilapiskan oleh titik yang bergerak. Tidak dipungkiri bahwa garis merupakan elemen penting dalam sebuah gambar kerja perencanaan suatu bangunan. Nah, di dalam gambar kerja tersebut kita tidak boleh asal-asalan ya dalam menarik sebuah garis. Karena garis itu di situ ada merupakan simbol ya, ada artinya. Nah, beberapa garis tergantung dari tebal tipisnya itu juga memiliki arti yang penting yang patut Anda ketahui ya. Ada beberapa garis di sini ya, ada garis tebal, ada garis medium, tipis begitu ya, ada bahkan sangat tipis ya. Kita mulai dari garis yang sangat tebal ya. Nah, kita lihat dari ketebalannya dasar garisnya. Misalkan Anda menggunakan suatu drawing pen begitu ya, itu ada ukurannya dari 0.1, 0.2 dan seterusnya sampai dengan 1.2 mm ya dalam hal ini ya. Nah, itu ada maksudnya. Kenapa kok ketebalannya dibedakan? Nah, satu garis sangat tebal, dua garis tebal, tiga garis medium, empat garis tipis, dan 5 garis sangat tipis. Nah, maksud dalam hal ini ya, saya ingin memberikan pemahaman bahwa garis sangat tebal itu memiliki tebal garis 1.2 mm. Nah, dengan Anda menggoreskan garis ini ya, itu adalah dia berfungsi. Yang pertama adalah sebagai outline atau sebagai garis tepi. Kemudian dia juga merupakan batas tanda blok dan simbol yang dimaksudkan untuk penekanan garis tebal ya. Jadi jangan sampai salah Anda memberikan outline itu pakailah garis dengan ketebalan 1.2 mm. Kemudian yang kedua itu garis tebal yang memiliki ketebalan garis 0.7 mm. Nah, garis tebal ini ya itu digunakan untuk menggambar, salah satunya adalah profil massa. Banyak sekali massa di sini ya, ada massa pohon, massa batas-batas bangunan, batas tanda blok yang akan dipilih dan sebagainya. Kemudian yang ketiga garis medium, dia memiliki ketebalan antara 0.6, 0.5, 0.4 dan 0.3 ya. Nah, garis medium ini digunakan untuk menggambar profil-profil massa dengan skala kecil, misalkan bagian-bagian perencanaan dan bagian-bagian tata ruang dalam
Anda mau menggambar interior nih ya, misalkan ya. Nah, Anda gunakan yang garis itu tadi, garis medium. Kemudian garis tipis yang memiliki ketebalan 0,2 mm digunakan untuk menggambar bagian-bagian perancangan profil-profil internal, garis-garis partisi atau garis arsilan serta goresan dan keterangan dimensi gambar. Ya, kemarin kita sudah menyinggung terkait gambar potongan ya. Nah, di sini gambar potongan itu Anda gambar dengan ketebalan garis 0,2 mm. Ya, terutama di dimensi gambarnya ya. Nah, itulah kenapa kok kita perlu memahami ketebalan garis. Kemudian ada lagi 5 garis yang sangat tipis. Walaupun tipis ya, dia memiliki ketebalan 0,1 mm. Nah, garis sangat tipis ini berfungsi ya, dia membuat huruf. Misalkan Anda mau mencantumkan keterangan gambar ya, ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga dan sebagainya, atau membuat huruf atau membuat layout ya, itu menggunakan garis 0,1 ya. Kemudian membuat tekstur ya, entah itu tekstur kayu ya, tekstur licin dan sebagainya, itu pakailah garis ketebalannya 0,1. Kemudian membuat garis bantu, membuat arah bukaan pintu ya. Jadi nanti kalau Anda menemukan di denah ya, itu ada arah bukaan daun pintu. Nah, ini membuatnya gambar itu dengan garis tipis ya, yang sangat tipis dengan ketebalan 0,1. Kemudian membuat arah. Nah, kemudian tidak hanya berupa ketebalan garis saja ya, namun juga garis itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Nah, berikut adalah macam-macam tipe dasar garis. Ada garis titik-titik ya, garis putus-putus pendek. Pernah Anda mendapati simbol ya berupa garis tapi putus-putus gitu misalkan ya. Ada garis menerus, putus-putus pendek, putus-putus panjang, menerus. Kemudian garis putus ada titiknya ya, garis panjang, strip titik begitu ya. Nah, itu juga ada artinya. Nah, artinya apa di sini ya? Garis titik-titik berarti Anda mau ya menyatakan objek yang tidak terlihat. Misalkan lantai, kita menggambar di lantai 2 ya. Nah, lantai satunya itu digambar dengan titik-titik, terutama untuk atapnya biasanya ya, karena kalau di lantai 2 itu yang terlihat kan atap lantai 1 ya, dan seterusnya ya. Lantai 3 berarti yang terlihat lantai 2, lantai 4 berarti yang terlihat lantai 3 gitu. Nah, lantai yang ada di bawahnya itu kita gunakan dengan menggambarnya dengan garis titik-titik. Kemudian fungsinya juga untuk petunjuk bangunan yang sudah tidak berlaku. Misalkan Anda mau renovasi misalkan ya. Nah, itu Anda garis gambar di garis dengan titik-titik ya. Ya, beda lagi kalau yang sudah bangunan jadi atau yang bangunan akan direncanakan, itu kita menggunakan garis utuh ya, tidak titik-titik. Kemudian dia menunjukkan bangunan yang akan dibongkar. Kemudian bangunan yang akan diperluas. Ya, itu fungsinya garis titik-titik ya. Kemudian garis putus-putus pendek, yaitu menampilkan objek yang tidak terlihat atau objek ada di depan atau di bawah pengamat. Kemudian garis putus-putus panjang, dia menampilkan objek yang tidak terlihat di belakang bisa atau di atas pengamat. Kemudian garis menerus, dia menampilkan batas-batas nyata dari objek. Ya, garisnya utuh ya. Kemudian garis strip titik. Nah, ini yang biasanya digunakan pada gambar potongan nih. Ya, yaitu menunjukkan potongan pada gambar, misalkan dipotong dari melintang ya, melintang atau vertikal horizontal gitu, A aksen misalkan, B aksen ya, C aksen, D aksen dan seterusnya, sebanyak potongan mana yang akan dikerjakan ya, untuk melihat detail dari struktur bangunan tersebut. Menunjukkan bagian yang akan dipotong, kemudian membuat garis sumbu, kemudian menunjukkan tempat penampang pada permukaan atau akhiran. Oke, itu adalah pengantar ya terkait dengan maksud dari garis yang akan kita terapkan atau implementasikan di materi berikut ya. Nah, kita langsung masuk ke garis as. Apa yang dimaksud dengan garis as pada saat kita menggambar sebuah denah? Apa itu? Nah, garis as itu adalah untuk memberikan orientasi. Notasi yang dipakai dalam gambar kerja adalah garis as bangunan. Garis ini membentuk grid di mana desain yang ada terletak di dalamnya.
Penamaan grid biasanya menggunakan angka pada salah satu aksis dan huruf pada aksis. Kemudian pengertian aksis pada arsitektur atau sumbu aksis ya. Nah, garis sumbu adalah garis yang dibentuk oleh dua titik dalam ruang. Tentang bentuk dan ruang mana yang dapat diatur secara simetris atau seimbang. Garis sumbu ini ya atau disebut dengan garis aksis ataupun garis as. Intinya garis ini ya atau garis aksis atau garis as itu adalah garis asli yang merupakan garis tengah yang awalnya membentuk ruang pada desain layout. Jadi sebelum kita mendesain dinding, kolom itu ada yang namanya garis as dan letaknya ada di tengah garis-garis itu. Jadi garis utama atau garis awal atau garis asli ya. Misalkan ruang 4x4 ya udah kita menggambarnya 4x4. Itu garis as. Tapi kalau kita sudah bicara tentang garis dinding, yang as itu, ya, garis as itu, hanya dia mendapat ketebalan kanan kirinya, ya, karena akan membentuk menjadi satu dinding. Seperti itu pemahamannya, ya. Nah, contohnya seperti ini, garis as. Jadi yang garis titik-titik ini adalah merupakan garis as. Sebenarnya bukan titik-titik sih, ini untuk menjelaskan aja ya. Sebenarnya garis utuh gitu. Nah, gambar merah ini adalah garis as. Dimana misalkan ya ini 225 kali 250. Nah nanti kalau dia sudah mendapatkan ketebalan, berarti kita mau membuat garis dinding, maka garis titik-titik ini atau garis merah ini akan mendapatkan di sebelah kanan kirinya itu ada garis lagi, yaitu garis dinding setebal 15 cm, setebal dinding ya. Artinya apa? Garis as itu tidak lagi 225 atau kali 250 ini tadi, tapi garis itu sudah mendapatkan tambahan garis dinding ya. Artinya 0.017 sebelah kanan, 0.017 sebelah kiri begitu. Ya, jadi kalau total itu adalah 15 cm. Ini garis as ya. Jadi ini adalah garis awal kita menggambar. Baru setelah itu nanti akan dipertebal dengan garis dinding ataupun garis kolom dan seterusnya. Garis kusen, pintu, kusen jendela ya. Banyak sekali nanti. Jadi garis itu tidak hanya garis as saja atau garis dinding saja, nanti akan seiring dengan kebutuhan gambar ya, garis itu akan menumpuk gitu ya, garisnya banyak banget nanti. Makanya nanti ada di AutoCAD itu ya ada ini ya folder tersendiri untuk menyimpan garis-garis itu. Jadi kalau kita mau mengedit garis-garis mana yang mau digunakan atau yang tidak digunakan, kita bisa on off kan untuk garis-garis tersebut. Nah itu adalah garis as ya. Nah sekarang definisi jenis dinding serta macamnya. Ini ya definisi dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memisahkan dan membentuk ruangan. Ya. Teknologi menghadirkan fungsi baru dari dinding dan menyajikan berbagai macam jenis finishingnya. Nah, fungsi lain dari dinding itu sebagai pendefinisi ruangan, dia sebagai peredam suara, melindungi bagian dalam bangunan dari paparan sinar matahari, hujan ataupun binatang ya dan sebagainya. Nah, berdasarkan fungsi, dinding terbagi dari berbagai bagian ya, seperti dinding partisi, dinding pembatas, dinding struktural atau dinding penahan dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dinding itu juga memiliki beberapa fungsi. Ini ya. Yang pertama ya, pembatas antar ruang bagian dalam, luar, samping, bagian depan dan tampak belakang. Ya, kemudian dia membentuk daerah fungsi atau zoning dalam bangunan, di mana dampaknya adalah ruang tidur, dengan ruang dapur dan ruang-ruang yang lain yang dipisahkan oleh dinding, dan masing-masing ruangan memiliki fungsi yang berbeda. Ya, jadi kalau tidak ada dinding, itu ruangan tersebut tidak terbentuk gitu. Misalnya ada ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, ruang dapur gitu ya, karena ada dinding, ada pembentuk ruang atau pembeda ruang sesuai fungsinya. Kemudian pelindung dari pengaruh dari lingkungan luar tempat kita tinggal dan beraktivitas. Kemudian menambah keindahan pada bangunan. Pada rumah dan bangunan modern seringkali menampilkan dinding luar diekspos sedemikian rupa untuk menambah daya tarik suatu bangunan tersebut. Ya kan? Ada contohnya nanti ya. Nah, pada struktur bangunan tertentu, dinding berfungsi sebagai pemikul beban atau shear wall. Umumnya terdapat pada bangunan dengan dinah yang tidak teratur atau bertingkat. Ya, hal ini tujuannya apa? Untuk mengurangi gaya geser berlebihan yang akan diterima struktur bangunan, sehingga bangunan tersebut aman terhadap gaya roboh. Ya.
Nah, untuk penggambaran denah ya di untuk dinding ya. Nah, seperti ini. Kita tadi sudah berkenalan dengan garis as ya. Garis as itu ada di tengah ya, di tengah sini garis asnya. Nah, yang saya maksudkan tebal dinding ini ya 15 cm, di mana garis tengah asnya itu ada di tengah ya. Dan ini kolom yaitu ketemu di titik ya di pertemuan antara dinding begitu ya, dia sebagai penguat begitu. Nah, seperti ini kurang lebihnya untuk denahnya. Ya, untuk penggambaran dinding ya. Jadi garis antara merah biru ini juga ada artinya begitu. Ya. Jadi misalkan merah itu adalah untuk sebagai material pengisi dinding, katakan bisa batako, batu bata. Ya. Kemudian yang garis luarnya itu bisa jadi adalah acian atau plesteran semen ya untuk mengaci biar halus gitu ya. Anda pasti pernah melihat ya. Nah, nantinya kalau di gambar kerja, nah dinding ini pun dia digambarnya sesuai dengan simbol begitu. Jadi untuk desainernya atau arsiteknya itu harus paham simbol-simbol dari material yang digunakan pada saat dia mau melaksanakan pekerjaan membangun ya. Apakah dia brick wall, apakah pure concrete wall, apakah concrete block wall ya, framing lumber wall, plywood finish, keramik tile finish, wood finish atau metal finish. Jadi tergantung dari simbolnya. Jadi jangan salah ya untuk memberikan rendering ya atau simbol-simbol dari dinding yang mau Anda kerjakan. Ya, seperti ini. Nah, nanti ini simbol-simbolnya dimasukkan di sini, di yang pas tengah ini ya, di kosong ini, bagian kosong. Diberikan simbol-simbol dari material yang digunakan untuk mengisi dinding tersebut. Kalau dinding itu terbuat dari kayu misalkan, ya oke lah, masukkan wood finish di sini. Atau dari brick wall misalkan ya, masukkanlah di sini untuk arsilannya, arsilan dari simbol ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, tampilan fisik bangunannya ya, yang seperti Anda lihat di monitor, yang pertama itu dinding batu bata. Nah, dinding batu bata itu merupakan dinding yang paling sering digunakan dalam pembangunan baik perumahan sederhana maupun pembangunan gedung-gedung yang berukuran besar, karena batu bata ini memiliki nilai seni tersendiri dalam sistem pemasangannya untuk konstruksi bangunan atau dinding ya. Nah, kelebihan dinding batu bata, dia kuat, tahan lama, kedap air ya, sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok akibat air hujan, dan untuk letaknya itu juga relatif jarang terjadi. Tapi kekurangannya biayanya yang cukup tinggi, sehingga kadang owner itu dia memilih alternatif material lain ya sebagai pengisi dindingnya. Dan waktu pemasangannya ya itu lebih lama jika kita menggunakan batako atau bahan dinding lainnya. Nah, ini ya, ini bahkan yang di tampilan yang Anda lihat itu ya, dia tanpa finishing ya, jadi cukup dengan batu bata di coating gitu ya, selesai. Karena batu bata yang digunakan khusus ya, bukan yang batu bata yang biasanya perlu di finishing semen gitu ya, acian semen, bukan. Ini yang batu bata expose ya, jadi langsung jadi gitu, tinggal di coating aja biar mengkilat. Nah, kemudian yang kedua, dinding batako ini juga sering menjadi pilihan untuk pemilik ya atau developer yang mau mengerjakan pekerjaan rumah. Merupakan batako press, itu dibuat dari campuran semen, PC dan pasir atau abu batu. Nah, masih dibuat manual, ada juga ya menggunakan tangan, dan ada juga yang menggunakan mesin. Pembuatannya menggunakan cetakannya dipres secara maksimal, kemudian dibakar dengan tungku khusus dengan panas yang tinggi ya, dimana ukurannya harus tepat sehingga pemasangannya tidak perlu diadakan plesteran. Kelebihannya juga hampir sama dengan batu bata, makanya sering dipakai juga nih untuk orang-orang membangun rumah ya. Kelebihannya adalah pemasangan batako lebih cepat, dia juga kedap air gitu ya. Cuman kekurangannya karena ini berongga ya, batako ini kekurangannya dia, jadi kita cukup hati-hati nih kalau mau masang memaku ada tembok, karena dia kan dalamnya berlubang ya, jadi dia mudah retak ya. Harganya tapi juga relatif mahal sih gitu ya, jadi tinggal pilihan aja nih mau yang mana. Tapi kalau dibanding batu bata ya masih mahal batu bata ya dibanding batako.
Kemudian antara lain dari material dinding yaitu dinding batu bata kapur. Ukurannya juga agak berbeda ya, yaitu 8 cm kali 17 cm kali 30 cm. Dinding ini banyak digunakan di rumah pedesaan, ya, perumahan rakyat begitu, atau biasa dipakai juga sebagai pagar pembatas tanah atau rumah sederhana. Terbuat dari campuran tanah liat dan kapur gunung. Ya, waktu pemasangan pun sedikit memakai adukan semen pasir, jadi efektif ya, relatif lebih murah. Dan pemasangannya pun lebih cepat. Nah, bila terpasang dan diplester ya, maka sudah tidak terlihat itu dindingnya. Ya sama kayak dinding batu-bata yang lainnya, diplester acian gitu, itu ternyata dinding batu bata kapur begitu. Ya, namun dinding ini memerlukan kolom praktis ya, yaitu setiap jarak 2,5 meter. Biasanya itu 3 meter ya untuk kolom, ada kolom gitu. Tapi kalau karena ini spesial ya, ini tiap 2,5 meter harus ada kolom atau penyangga dinding. Kemudian ada batu bata hebel. Ini ya, ini yang lagi ini lagi viral, lagi banyak dipakai ini. Dibuat dengan mesin pabrik ya. Dinding batu bata hebel atau selkon adalah bahan bangunan yang merupakan pembentuk dinding dengan mutu yang relatif tinggi. Dinding ini tidak perlu diplester ya, cukup diaci saja karena permukaan sudah rata dan permukaan batu yang lebar. Hanya saja kalau Anda mau pasang kusen itu harus disesuaikan ya. Selain itu dalam praktek pemasangan sedikit bahan yang terbuang percuma. Karena batu ini ya, batu hebel ini cukup ringan, halus dan memiliki tingkat keretakan yang baik. Jadi dia bisa langsung diberi aci tanpa harus diplester terlebih dahulu. Dan pastinya dengan menggunakan semen khusus ya. Nah, bahan dasar acian atau semen itu yang dinamakan dengan pasir silika, semen, filler, dan zat aditif. Ya, semen itu hanya dicampur dengan air, tapi juga bisa menggunakan bahan seperti pemasangan batako. Kelebihannya, ya, kedap air sama ya. Kemudian pemasangan juga lebih cepat dibandingkan dengan batu bata ya, karena dia memotongnya itu bisa dengan pakai gergaji. Cuman kekurangannya, ada lagi kekurangannya ya, yaitu relatif lebih mahal. Dan ada juga tukang yang belum bisa memakai pemasangan ya, belum bisa masang bata hebel ya. Dan juga tokonya yang menyediakan itu biasanya toko-toko material yang besar, bukan yang toko-toko kecil gitu. Jadi masih terbatas, tinggal kita mau pilih material yang mana yang tadi saya sampaikan barusan. Kemudian terakhir dinding partisi. Kalau ini dinding sebagai untuk interior ya, nggak bisa untuk dipakai untuk dinding luar. Ya, memang sesuai dengan namanya dinding partisi ya, dia dikhususkan untuk sekat antar ruang. Ya, didesain sekat antara ruang satu dengan yang lain ya. Dinding ini memiliki desain konstruksi yang lebih praktis dan ringan dibanding dengan konstruksi dinding yang lain ya. Bahan partisi ini termasuk murah, bagus ya untuk interior ya, tapi kalau untuk digunakan di luar atau eksterior itu tidak bisa karena sifat bahannya yang kurang menjamin faktor keamanan. Jadi ini kalau ditendang aja ya, kena pukul itu udah bisa jebol ya. Tidak bisa untuk konstruksi ya, hanya sebagai untuk pemisah aja, partisi, sifatnya tidak permanen. Nah, biasa kita jumpai untuk penyekat ruangan di perkantoran, kalau di kampus ya ruang dosen gitu ya, itu pakai partisi seperti ini ya di gambar. Dari gipsum. Ya, oke, itu adalah beberapa teori tentang dinding ya. Terus kemudian kolom. Masuk ke kolom. Ya, kolom kalau kita tampilkan di dinding itu seperti ini nih kolom. Ya, jadi beberapa pertemuan di sini. Nah ini ya, ini contohnya di sini ini harusnya ya di tengah ini ada kolom lagi. Nggak boleh nih kalau ini kosongan gitu, karena dia bisa rawan roboh di area sini ya. Jadi harus di sini dipasangi kolom setiap 3 meter sekali. Apalagi tadi ya yang dinding batu kapur ya, bata kapur. Nah itu malah justru dia itu setiap 2,5 meter itu harus ada kolom.
Nah, kita kenalan dulu dengan definisi dari kolom ya. Sebuah bangunan gedung akan aman dari kerusakan baik yang disebabkan oleh bencana alam atau kegagalan struktur apabila jenis pondasi dan struktur penyusunannya telah sesuai dengan standar perhitungan. Nah, salah satu elemen struktur bangunan penting itu adalah kolom. Keberadaan kolom atau kerap disebut dengan pilar, ya ada pilarnya itu ya. Itu sangat penting mengingat pembuatan kolom difungsikan sebagai rangka yang akan memastikan bangunan tetap berdiri atau kokoh ya. Jadi kolom ini fungsinya dia sebagai yang mengikat dari dinding begitu. Tempat bergantungnya dinding itu ya kolom itu tadi. Ya. Apa pengertian kolom itu? Ada standarnya nih ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada sesuai dengan SK SNI T159103 tentang tata cara perhitungan beton struktur beton ya. Kolom itu adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang, paling tidak 3 kali dimensi lateral kecil. Nah, struktur dalam kolom terbuat dari besi dan beton, ya, di mana kedua bahan ini memiliki sifat gabungan yang cukup baik, sehingga besi merupakan material yang tahan terhadap tarikan, sedangkan beton itu adalah merupakan material yang tahan tekanan. Nah, ini ada beberapa nih jenis kolom dalam bangunan. Ada beberapa bentuk ya. Kolom segi 4 atau buju sangkar, kolom bundar, dan kolom komposit. Nah, yang biasanya dipakai itu yang kotak ini ya. Nah, di dalamnya itu tulangan ini. Ini tampak atas ya, dan ini tampak samping seperti ini. Ya, Anda pernah kan lihat untuk kolom ya, kalau lagi ada orang bangun rumah gitu, Anda perhatikan ada yang di pojok-pojok itu ya, seperti tiang gitu ya. Mendiung itu karena belum diisi batu bata ya, atau itu nanti dicor di dalam kolom itu nanti ada cor-corannya. Kolom segi 4 atau buju sangkar dengan tulangan memanjang dan menyengkang. Kolom bundar dengan tulangan memanjang dan menyengkang berbentuk spiral. Nah, fungsi dari tulangan spiral ini adalah memberi kemampuan kolom untuk menyerap deformasi cukup besar sebelum runtuh, sehingga mampu mencegah terjadinya kehancuran seluruh bangunan sebelum proses redistribusi momen dan tegangan terwujud. Kemudian kolom komposit yaitu gabungan antara beton dan profil baja sebagai pengganti tulang di dalamnya. Nah, itu gambarnya ya. Nah, dari 3 jenis kolom yang saya sebutkan tadi, ada 2 jenis kolom yang dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Jadi ada 2 istilah dalam membangun ya. Kalau kolom utama itu biasanya maksimal jarak 3,5 meter itu harus ada kolom atau penopang ya, agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak begitu besar. Jenis kolom ini memiliki peran yang cukup penting dalam menopang seluruh bagian bangunan secara vertikal, dimana ukuran kolomnya yang utama itu biasanya lebih besar ya, panjang dan tersembunyi dalam dinding dan tidak terlihat dari luar ya. Kemudian untuk kolom praktis ya, itu jarak kolom kisaran 3 sampai 4 meter. Kalau tadi 3,5 kan, nah ini jaraknya minimal itu 3 sampai 4 meter. Rangka struktur dari kolom jenis ini biasanya berada pada posisi vertikal untuk merupakan beban balok, dan fungsi kolom praktis adalah untuk menahan dinding dari gaya melintang agar tidak roboh. Dan letak kolom praktis juga tersembunyi dalam dinding sehingga tidak terlihat dari luar. Bu, bagaimana kalau kolom itu diperlihatkan? Ya boleh aja. Biasanya dia juga satu sebagai untuk konstruksi ya, konstruksi bangunan, dan dia juga sebagai untuk menambah nilai estetis interior atau eksterior bangunan tersebut. Ya, ini yang fungsi kolom sudah saya sampaikan ya tadi di depan. Terakhir ya, kolom pada rumah tinggal. Ukuran kolom utama ya, untuk bangunan rumah tinggal 2 lantai biasanya dipakai ukuran 20 x 20 ya, dengan tulangan pokok 8 sampai 12 mm yang artinya jumlah besi beton diameter 12 sebanyak 8 buah
serta bagel diameter 8-10 cm, yang artinya bagel diameter 8 dengan jarak 10 cm. Kolom utama sendiri merupakan penyangga beban utama dalam struktur bangunan, sama seperti halnya kolom praktis. Kolom utama biasanya diaplikasikan pada jarak 3-4 meter antara balok pembentuk bangunan. Kemudian ukuran kolom praktis ya yang bisa digunakan adalah 15-15 dengan jumlah besi beton 4 buah dengan diameter 10 mili ya, dan bagelnya berdiameter 8 dengan jarak 20 cm. Jadi tiap jarak 20 cm itu ada bagelnya. Bagel itu untuk mengikat ya, untuk mengikat lonjaran-lonjaran tulangan besi itu tadi. Ukuran kolom praktis semakin ke atas akan semakin kecil karena menyesuaikan beban bangunan. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini ya, pada pertemuan kali ini terkait as, kolom dan dinding ya. Semoga bisa menambah referensi Anda, pemahaman Anda tentang ini ya, terutama gambar kerja bangunan ya. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, pastinya dengan materi yang berbeda. Oke, begitu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.